Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isan. Oke, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya terkait analisis fikih kontemporer. Yang video sebelumnya itu membahas terkait kredit syariah gitu kan ya. Sekarang saya ingin membahas terkait pay letter teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah nggak asing gitu terkait pay letter ini sendiri gitu ya. Pay letter ini adalah sebuah metode pembayaran yang sifatnya itu kita membeli dulu barangnya, kemudian bayar itu nanti gitu. Sistemnya itu seperti apa? Sistemnya ya sama seperti pay letter pada umumnya juga gitu teman-teman. Kita itu diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu gitu, seperti mengisi biodata, kemudian fotokopi KTP, kemudian data-data yang lain itu yang dibutuhkan untuk kemudian diverifikasi gitu data tersebut. Kemudian ketika sebuah e-commerce itu memverifikasi dan mengakses, memvalidasi gitu ya terkait biodata dan data-data yang kita berikan setelah diakses oleh e-commerce-nya, maka kita bisa menggunakan pay letter ini gitu. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli sebuah barang di sebuah e-commerce seperti misal baju atau barang-barang yang lain gitu kan, kemudian kita tidak punya uang gitu. Nah, tetapi eh, kita sangat-sangat butuh gitu untuk membeli barang tersebut. Nah, kita bisa membeli barang tersebut di e-commerce tersebut dengan cara menggunakan yang namanya fasilitas pay letter ini, teman-teman. Jadi kita membeli terlebih dahulu, kemudian kita akan membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan. Jadi kita tidak boleh melewati jangka waktu tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kemudian parameter kesesuaian syariahnya gitu ya. Pay letter ini diperbolehkan gitu teman-teman, asalkan tidak ada bunga di dalamnya. Nah, maksudnya gimana? Tidak ada bunga di dalamnya gitu. Jadi si toko ini atau si pemberi pay letter ini, si pemberi pinjaman terlebih dahulu gitu ya teman-teman, itu tidak boleh menambahkan bunga terhadap apa yang di yang diutangin lah, yang diberikan terlebih dahulu gitu teman-teman. Jadi si toko tersebut itu tidak boleh menetapkan bunga itu. Ketika ada bunga di pay tersebut, maka itu baru yang menimbulkan riba, teman-teman. Kemudian ada etika bisnis islaminya gitu ya dari pay ini, yaitu si pengguna atau si nasabah itu atau si pembeli itu ya harus membayar utang yang telah dipakai untuk bertransaksi, teman-teman, sesuai dengan nominal yang tertera pada awal. Misalnya dia membeli baju gitu ya sebesar 500.000, maka dia harus membalikan pembiayaan itu atau utangnya itu ya sebesar 500.000 juga, sesuai dan juga harus tepat waktu gitu ya, jangan sampai lebih waktunya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian si tokonya tersebut itu tidak boleh menambahkan biaya tambahan itu pada pembayaran kepada penggunanya. Kemudian poin selanjutnya itu terkait usul fikih ya. Untuk pay letter ini bisa tertera gitu ya, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya ya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Jadi Allah memperbolehkan jual beli asalkan tidak ada riba di dalamnya. Seperti itu. Kemudian di kaidah fikihnya yaitu ada ad-dararu yuzalu yang memiliki arti kemudaratan harus dihilangkan. Jadi konsep fikih atau konsep kaidah ini jelaskan bahwasanya manusia harus dijauhkan dari itu atau tidak menyakiti baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya menyakiti kepada orang lain gitu, teman-teman. Kemudian poin selanjutnya itu makosid syariahnya, teman-teman. Dengan adanya pay letter ini sangat membantu atau memudahkan orang-orang dalam memenuhi kebutuhannya gitu, teman-teman. Karena kan mungkin setiap orang kan tidak sama gitu kan, ada yang memang punya uang tetapi ada juga yang agak sulit tuh dalam keuangannya. Nah, pay letter ini sangat memudahkan bagi orang-orang yang kesulitan dana gitu, dengan dia membutuhkan barang-barang yang urgent, barang-barang yang emang sangat-sangat dibutuhkan tetapi dia tidak punya uang. Pay letter ini sangat berguna pada posisi seperti itu, teman-teman. Nah, maka sangat ada maka di dalam makosiseri itu sangat sangat memberikan maslahat atas pay letter ini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian akad syariahnya ya, di dalam pay letter ini terdapat akad-akad gitu ya.
Yang paling utama adalah akad qad, teman-teman. Apa itu akad qad? Akad qad itu adalah perjanjian terhadap antara nasabah dengan bank, yang dimana nasabah meminjam uang bank dan si nasabah itu harus mengembalikan uang itu sesuai jumlah yang dipinjam pas awal. Seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, jika pay letter ini ya menggunakan akad qad, maka si merchant atau si toko itu tidak boleh meminta bunga gitu, meminta tambahan dari uang yang harus dibalikan oleh si pembeli gitu. Ketika ada tambahan, misalnya tadi 500.000, belinya 500.000, kemudian si toko itu ingin menambahkan jadi 550, maka akan termasuk suatu transaksi yang ribawi, teman-teman. Seperti itu. Kemudian konsep fikih muamalahnya ya, itu dari rukun dan syaratnya. Pertama, rukunnya itu ada si peminjam, atau dalam istilah syariah bisa disebut sebagai muktarid ya, teman-teman. Syaratnya muktarid atau peminjam ini ya harus balik gitu, teman-teman. Terus harus balik atau dewasa gitu ya, kemudian berakal, kemudian eh, secara syariat dia juga tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri gitu. Kemudian rukun selanjutnya ada pemberi pinjaman. Yang syarat jadi pemberi pinjaman itu adalah dia harus menggunakan pay letter ini dengan sesuai prinsip-prinsip syariah gitu. Yang tadi ya, tidak boleh menambah-nambahkan utangnya gitu. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisis fikih kontemporer terkait pay letter ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.